Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khairiyah, NIM T20178083, kelas Biologi 2 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang brand atau merek. Untuk penjelasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari brand. Brand atau yang biasa kita sebut dengan merek adalah identifikasi suatu produk yang berupa nama, simbol, desain, atau kombinasi dari ketiga hal tersebut, kombinasi dari nama, simbol, ataupun desain yang dapat mempengaruhi proses pemilihan suatu produk atau jasa yang membedakannya dari produk pesaing, serta memiliki nilai yang tinggi bagi pembeli dan penjualnya. Jadi brand itu ataupun merek itu dapat berupa nama, simbol, atau desain yang terdapat pada produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Merek atau brand ini memiliki fungsi, diantaranya yaitu yang pertama untuk menanamkan image dan citranya di masyarakat, terutama bagi pelanggannya. Kemudian yang kedua yaitu sebagai value atau nilai indikator, yaitu yang menggambarkan seberapa kokoh value atau nilai yang ditawarkan kepada pelanggan, sehingga dengan adanya brand atau merek, produk yang akan dihasilkan ini nantinya dapat diingat oleh masyarakat atau pelanggannya dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang ketiga yaitu dengan adanya brand ini dapat menjadikan suatu pembeda dengan produk lainnya dan sebagai alat bagi perusahaan untuk mencapai nilai jual yang ekonomis, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mengenai brand equity atau ekuitas merek. Ekuitas merek itu merupakan nilai tambah yang diberikan pada suatu produk atau jasa. Manfaat dari brand equity ini yaitu bagi perusahaan dan juga bagi pelanggan. Manfaatnya kalau bagi suatu perusahaan itu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pemasaran pada perusahaan. Kemudian dapat meningkatkan harga keuntungan. Kemudian dapat meningkatkan kesetiaan pelanggan terhadap merek dan dapat meningkatkan keunggulan daya saingnya. Kemudian manfaatnya dari brand equity pada pelanggan itu yaitu dapat memberikan keyakinan kepada pelanggan terhadap merek. Kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan dalam menggunakan produk atau jasa dan dapat meningkatkan keyakinan pelanggan dalam keputusan pembelian. Dalam brand equity ini terdapat 4 elemen yang membangun brand equity, antara lain yaitu yang pertama adalah brand awareness atau kesadaran atas merek. Kesadaran atas merek itu merupakan kemampuan dari pelanggan yang potensial untuk mengenali atau mengingat bahwa suatu merek itu termasuk ke dalam kategori produk tertentu. Kemudian yang kedua yaitu brand association atau asosiasi merek. Brand association itu merupakan segala sesuatu yang berhubungan di memori pelanggan. Brand association itu memberikan banyak value atau penilaian, antara lain yaitu mendapatkan suatu informasi tentang merek, kemudian untuk membedakan merek dari merek pesaing, kemudian memperkuat posisi merek di pasar dan mempengaruhi interpretasi pelanggan atas fakta mengenai merek. Kemudian yang ketiga yaitu brand loyalty atau loyalitas merek. Brand loyalty itu merupakan ukuran ketertarikan pelanggan terhadap suatu merek. Dan yang keempat yaitu perceived quality atau kualitas yang diterima. Perceived quality itu merupakan persepsi pelanggan terhadap kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa. Kemudian yang ketiga yaitu tentang pembuatan merek. Dalam pembuatan merek ini terdapat 5 hal penting yang harus diperhatikan dalam memilih dan membuat merek. Yaitu yang pertama yaitu periksa terlebih dahulu bahwa
merek yang dipilih itu telah memenuhi persyaratan hukum untuk pendaftaran. Kemudian yang kedua yaitu melakukan penelusuran merek guna meyakinkan bahwa merek yang akan digunakan tersebut tidak identik atau mirip dengan merek-merek produk yang lainnya ataupun produk yang sebelumnya sudah ada, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu pastikan bahwa merek yang akan digunakan tersebut dapat dibaca, ditulis, dieja, dan diingat dengan mudah oleh para pelanggan dan sesuai untuk semua media periklanan. Kemudian yang keempat yaitu pastikan bahwa merek tersebut tidak memiliki konotasi yang tidak baik atau negatif dalam bahasa di negara yang bersangkutan ataupun di negara-negara yang merupakan pasar potensial ekspor. Kemudian yang terakhir yaitu periksalah bahwa nama domain yang berkenaan ini bisa didaftarkan, seperti itu. Baik, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.